pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Petugas menemukan tumpukan kulit ular dalam jumlah besar dan beberapa wadah berisi satwa hidup yang dikemas tidak layak. Tim TK Presisi Polsek Bumiratu Nuban, Polres Lampung Tengah, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukumnya. Pelaku pencurian di Kota Bandar Lampung sebagai nekat menjalankan aksinya dengan berbagai modus. Terakhir, peristiwa pencurian sepeda motor mewah terjadi di area parkir kursus mengemudi. Selanjutnya pemirsa, upaya penyelundupan komoditas ilegal berskala besar kembali terjadi di pintu gerbang Pulau Sumatera. Terbaru, petugas gerbang berhasil menyita ratusan lembar kulit ular piton dan puluhan ekor kura-kura yang diangkut tanpa dokumen resmi menggunakan truk box ekspedisi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Rabu 28 Januari 2026 malam. Kepala Karantina Lampung, Doni Muksidayan, mengatakan peristiwa ini bermula saat personel Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung melakukan patroli rutin di area pelabuhan. Petugas mencurigai sebuah truk box ekspedisi yang melintas. Saat dihentikan, dilakukan pemeriksaan muatan secara menyeluruh. Petugas menemukan tumpukan kulit ular dalam jumlah besar dan beberapa wadah berisi satwa hidup yang dikemas tidak layak. Temuan ini segera dikoordinasikan dengan Balai Karantina Lampung dan Polres Lampung Selatan untuk proses identifikasi lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan bersama, seluruh komoditas tersebut dipastikan tidak memiliki sertifikat kesehatan maupun dokumen karantina yang dipersyaratkan undang-undang. Rincian barang bukti yang diamankan meliputi 445 lembar kulit ular piton, 32 ekor kura-kura hidup, 1 ekor biawak, dan 3 ekor ikan cupang. Doni menuturkan berdasarkan pengakuan awal pengemudi, barang-barang tersebut diangkut dari wilayah Riau dengan tujuan akhir ke Tangerang, Surabaya, serta Bali. Selain itu, kondisi pengemasan satwa hidup tersebut diketahui tidak memenuhi prinsip kesejahteraan satwa, yang meningkatkan resiko kematian satwa dan penyebaran patogen. Doni mengatakan keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kolaborasi solid lintas instansi antara TNI, Polri, dan Balai Karantina. Karantina Lampung melakukan identifikasi lebih lanjut untuk memastikan jenis satwa dan status konservasinya, serta langkah penanganan karantina yang tepat, termasuk penelusuran terhadap pihak pengirim. Tindakan penahanan terhadap media pembawa, lanjut Doni, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang mewajibkan setiap pemasukan, pengeluaran, serta peredaran media pembawa dilengkapi dengan dokumen karantina yang sah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, tim TK 308 Presisi Polsek Bumiratu Nuban, Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukumnya. Kapolsek Bumiratu Nuban Ibtu Medi Haryanto menjelaskan bahwa kasus tersebut dilaporkan oleh korban berinisial YN berusia 39 tahun, warga Kampung Bumiratu, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Tim TK 308 Presisi Polsek Bumiratu Nuban, Polres Lampung Tengah, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukumnya. Korban berinisial YN, 39 tahun, warga Kampung Bumiratu, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Peristiwa pencurian terjadi pada Selasa 25 Maret 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat di rumah korban. Saat bangun tidur, korban mendapati satu unit sepeda motor Honda Vario BE 2530 GCF
dan 1 unit handphone Oppo A57 yang sebelumnya berada di dalam rumah telah hilang. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diketahui berinisial SD, 41 tahun, warga Desa Pagar, Kecamatan Belambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Pelaku diketahui merupakan mantan pekerja di rumah korban. Kapolsek menjelaskan, pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela samping. Kemudian keluar melalui pintu belakang setelah mengambil barang-barang milik korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 31 juta dan langsung melaporkannya ke Polsek Bumiratu Nuban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Kota Bandar Lampung kian nekat dan menyasar ke kendaraan bernilai tinggi. Sebuah sepeda motor mewah jenis Harley Davidson Iron 883 milik warga Panjang Raib digondol pencuri. Peristiwa terjadi di area parkir kursus mengemudi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengaku sebagai teman pemilik Harley Davidson. Pelaku pencurian di Kota Bandar Lampung semakin nekat menjalankan aksinya dengan berbagai modus. Teranyar, peristiwa pencurian sepeda motor mewah terjadi di area parkir kursus mengemudi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Peristiwa pencurian menimpa sepeda motor Harley Davidson bernomor polisi B2002BIK milik Zaki. Kejadian berlangsung pada Kamis lalu. Korban menjelaskan, sepeda motornya diparkir sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ia meninggalkan lokasi kursus, sekitar 1 jam kemudian, saat kembali ke area parkir motor tersebut sudah tidak berada di tempat. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, aksi pencurian terjadi sekitar pukul 16.17 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat mendatangi tukang parkir dan meyakinkan bahwa dirinya merupakan teman pemilik sepeda motor. Modus tersebut mengindikasikan pelaku telah menyiapkan aksinya secara matang, termasuk dengan menggandakan kunci sepeda motor untuk mengelabui petugas parkir di lokasi kejadian. Zaki berharap aparat kepolisian segera mengungkap pelaku dan menemukan kembali sepeda motornya, mengingat nilai kendaraan tersebut cukup tinggi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62
hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, memasuki hari keempat sejak dilaporkan hilang, tim SAR gabungan memperluas radius pencarian Ibnu Wafid Al-Farabi berusia 18 tahun hingga sejauh 5 km ke arah hilir sungai di Bekon Gunung Magang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Petugas mengerahkan anjing pelacak untuk menemukan titik terang. Memasuki hari keempat sejak dilaporkan hilang, tim SAR gabungan memperluas radius pencarian Ibnu Wafid Al-Farabi berusia 18 tahun hingga sejauh 5 km ke arah hilir sungai di Bekon Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Petugas mengerahkan anjing pelacak untuk menemukan titik terang. Hingga Jumat 30 Januari 2026, tim gabungan masih berupaya keras menyisir area darat dan perairan. Korban terakhir kali terlihat di kediamannya pada Selasa 27 Januari 2026 sore. Pihak keluarga baru melaporkan kejadian ini ke kantor SAR Lampung pada Kamis 29 Januari 2026 pagi. Berdasarkan informasi keluarga, Ibnu memiliki riwayat epilepsi. Diduga korban mengalami kejang dan berjalan tanpa arah hingga menjauh dari rumah. Karena lokasi rumah yang berdekatan dengan sungai, tim memfokuskan pencarian di sekitar aliran air tersebut. Guna mempercepat proses pelacakan di darat, tim juga mendapatkan dukungan teknis dari unit K9 anjing pelacak Ditsamta Polda Lampung. Komandan Tim Rescue Posar Tanggamus, Dedi Pranata, menyatakan bahwa koordinasi antara unsur SAR terus ditingkatkan untuk mencakup area yang lebih luas. Kantor SAR Lampung menegaskan operasi pencarian akan terus dievaluasi setiap harinya, mengikuti perkembangan temuan dan kondisi cuaca di lokasi kejadian. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV, Hardi melaporkan. Ya pemirsa, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung bersama DPRD Lampung, khususnya Komisi 3, menyambangi PT GGPC dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung, Supriyadi Hamzah, mengatakan pertemuan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Di awal tahun 2026, pemerintah Provinsi Lampung mulai serius mendata dan menggali sumber pendapatan asli daerah. Ini terlihat dari gebrakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung bersama DPRD Lampung menyambangi PT Great Gianti Pineapple Company yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Ketua Komisi 3, Supriyadi Hamzah, mengatakan agenda ini sebenarnya merupakan komunikasi awal antara kebutuhan daerah dengan potensi yang ada. Ia menambahkan GGPC selama ini dinilai sebagai perusahaan yang telah membangun komunikasi positif dengan Bapenda. Sementara itu, konsultan legal Departemen Corporate Affairs GGPC Suharto menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan kontribusi nyata perusahaan bagi pembangunan daerah, sehingga diperlukan komunikasi yang terbuka dan transparan antara pemerintah dan dunia usaha. Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menjelaskan pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan GGPC. Bahkan perusahaan tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai wajib pajak. Ia mengungkapkan potensi pajak yang saat ini tengah diverifikasi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, serta pajak air permukaan. Berdasarkan data awal, tercatat sekitar 1.218 unit kendaraan dan sekitar 100 unit alat berat meski masih memerlukan validasi lapangan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, masih dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI di Bumi Lampung. Anggota Parlemen Pusat ini mengunjungi PT Java Convet Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghimpun data terkait dinamika industri pakan ternak pada Jumat 30 Januari 2026. Ketua rombongan Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Chalim, menyoroti pentingnya penyerapan bahan baku dari petani lokal
sebagai solusi atas tantangan produksi dan ketersediaan bahan baku yang selama ini membayangi sektor tersebut. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke beberapa lokasi yang menjadi mitra kerjasamanya di kementerian. Salah satunya yakni dengan mengunjungi PT Japfa Comfort Indonesia. Rombongan yang diketuai oleh mantan Wakil Gubernur Lampung Kusnunia Salim ini hadir di perusahaan pengelola pakan ternak ini, bertujuan untuk menghimpun data dan masukan langsung dari pelaku industri. Menurutnya, langkah ini penting untuk memahami persoalan real yang dihadapi sektor pakan ternak. Industri pakan ternak memiliki karakteristik berbeda dibanding sektor industri lainnya. Tekanan tidak hanya berasal dari sisi pasar, tetapi juga dari ketersediaan bahan baku dan dinamika produksi. Pakan ternak menjadi bagian penting dalam kalau kita bicara swasembada dan kebutuhan makin tidak meningkat, dan ini jadi objek hilirisasi kan. Lampung wilayah hasil produksi pertanian tinggi dan itu industri maka kita hukum dan kaitannya di misalkan Banjar industri ini kita ingin memastikan industri punya daya saing persoalan apa yang ada yang tidak terjadi di lapangan. Sebenarnya relatif dari persoalan selain bahan baku, dan tadi itu kan sudah bagus karena 50% bahan bakunya lokal. Nah, tapi bahan baku yang impor ini yang di mana Danantara juga mau masuk ke industri ini, yang pasti harus berhati-hati kebijakannya, jangan sampai kebijakan yang nggak pas kayak bikin turbulensi. Karena korbannya ujung-ujungnya kalau industri kan dia dapat harga berapa aja modalnya, ujungnya di terakhirnya masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 7 DPR RI menyoroti asal bahan baku yang selama ini menjadi persoalan. Namun untuk Japfa Comfort Indonesia, FED Lampung ini dinilai sudah baik karena bahan bakunya sudah berasal dari petani lokal. Pihaknya memastikan industri pakan ternak tidak menemui hambatan regulasi maupun operasional. Hal ini krusial mengingat pakan adalah komponen biaya terbesar bagi peternak dan pelaku UMKM pangan. Hingga stabilitas sektor ini menjadi kunci ketahanan pangan nasional. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Eltametia melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Selama 19 tahun bekerja sebagai supir, SA warga Teluk Betung Utara nekat mencuri harta majikannya
hingga nilainya mencapai 620 juta rupiah. Pelaku menggasak harta berharga mulai dari emas, berlian, dan mata uang asing dengan kerugian total mencapai 620 juta rupiah. Saat ini tersangka harus merasakan dinginnya sel tahanan Mapolresta. Aksi SA harus berakhir di dalam jeruji besi setelah nekat melakukan pencurian dengan pemberatan yang ia lakukan di rumah majikannya. Diketahui SA yang telah bekerja menjadi sopir selama 19 tahun ini nekat menggasak harta benda korban mulai dari emas, berlian hingga mata uang asing, mulai dari dolar, yuan hingga euro. Akibatnya korban mengalami kerugian sebesar 620 juta rupiah. Hal ini diungkap oleh Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai, saat konferensi pers pada awak media pada Jumat 30 Januari 2026. Pelaku melancarkan aksinya saat korban tidak berada di rumah dan dilakukan bertahap. Diduga dilakukan sejak tahun 2019 dan terakhir pada tanggal 15 Januari 2026. Pelaku yang merupakan supir dari korban sudah bekerja kurang lebih 19 tahun. Mengambil beberapa barang berupa emas, perhiasan, berlian, dan juga beberapa uang dalam mata uang asing. Ada dolar Amerika, ada yuan, ada euro, milik korban yang ada di dalam laci bufet dan laci dalam lemari yang berada di dalam kamar korban. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti, di antaranya 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna putih, 1 unit televisi merek Polytron, dan 1 unit handphone. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Herman Kanujaya melaporkan. Ya pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung pelayanan transportasi kereta api di stasiun KAI Divre 4 Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Jumat 30 Januari 2026. Dalam kunjungan tersebut, Bambang didampingi Kepala Kantor KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Hendy Helmi, serta jajaran manajemen dan kepala stasiun. Anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia melakukan tinjauan ke stasiun kereta api Tanjung Karang pada Jumat 30 Januari 2026. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Bambang Haryo Sukartono ingin mengetahui sejauh mana pelayanan PT KAI Divre 4 Tanjung Karang memberikan pelayanan kepada masyarakat Lampung. Dalam kunjungan tersebut, Bambang didampingi Kepala Kantor KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Hendy Helmi, serta jajaran manajemen dan kepala stasiun. Dirinya mengatakan kereta api merupakan modal transformasi massal yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dari sisi kapasitas angkut. Menurutnya, kapasitas angkut harus menjadi layanan utama sebelum masyarakat merasakan aspek kenyamanan. Tingginya tingkat keterisian penumpang menunjukkan bahwa layanan kereta api menjadi pilihan utama masyarakat. Selain kapasitas dan kenyamanan, Bambang menegaskan bahwa keselamatan merupakan aspek penting, meski seringkali tidak terlihat langsung oleh pengguna jasa. Dirinya menyebut kereta api merupakan transformasi supermassal dan sangat strategis untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus logistik, khususnya di wilayah Sumatera yang kaya sumber daya alam. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya selanjutnya pemirsa, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kalianda mendukung iklim investasi daerah sejalan dengan misi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang membuka gerbang investasi. Dukungan Kantor Imigrasi Lampung Selatan tersebut diantaranya melalui implementasi program Golden Visa, yakni fasilitas izin tinggal jangka panjang hingga 10 tahun bagi investor asing yang menanamkan modal di Lampung Selatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kalianda, Dedi SH, mengatakan bahwa penawaran program yang diberikan Golden Visa diharapkan mampu memperlancar arus investasi seluas-luasnya di Kabupaten Lampung Selatan.
Menurut Dedi, di sela-sela syukuran Hari Bakti Imigrasi ke-76, beberapa hari yang lalu, program Golden Visa diharapkan dapat membuka keran lapangan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung pada umumnya. Ruang investasi di Lampung Selatan memang sedang digenjot habis-habisan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membuat gebrakan berani dengan membuka peluang menggandeng Cina dan Jepang melalui skema hibah untuk mempercepat kemajuan daerah. Langkah strategis ini dikawal langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Dalam pertemuan melalui Zoom meeting lintas negara bersama organisasi Rakyat Advokasi Mandiri, Rama, dari ruang audiensi Rumah Dinas Bupati setempat beberapa waktu yang lalu. Ketua Umum Rama, Iqnal Salat, menjelaskan pihaknya bertindak sebagai penghubung penanaman modal asing (PMA) yang mengakses dana hibah dari pemerintah Cina dan Jepang. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor vital seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan lingkungan dan sampah, serta pengembangan energi terbarukan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan juga bergerak jemput bola, diantaranya dengan menggelar forum investasi. Lampung Selatan membuka akses informasi seluas mungkin terkait peluang investasi yang sejalan dengan visi pembangunan daerah. Optimisme dan komitmen jadi bukti pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyambut baik dan mendorong rencana pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan yang diinisiasi PT Solusi Makna Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menerima jajaran manajemen PT SMI di ruang kerja Gubernur Lampung, kantor Gubernur Lampung pada Jumat 30 Januari 2026. Pemerintah Provinsi Lampung mulai
Ya pemirsa, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas mengapresiasi program pupuk organik cair yang digagas Gubernur Lampung sebagai langkah konkret dalam meringankan beban petani, sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian. Menurut Mikdar, program tersebut mencerminkan kepedulian pemerintah Provinsi Lampung terhadap sektor pertanian, terutama di tengah dinamika kebijakan pupuk subsidi yang masih mengharuskan petani melakukan penebusan. Menurut Mikdar, program pupuk organik cair sangat baik dalam rangka menunjang dan meningkatkan hasil produksi petani dari berbagai komoditas pertanian, seperti jagung, padi, singkong, dan kedelai. Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, meski pupuk subsidi masih tersedia dan telah mengalami penurunan harga hingga 20%, sesuai kebijakan pemerintah pusat, kehadiran pupuk organik cair gratis di 500 desa menjadi solusi tambahan yang sangat membantu petani. Sebagai anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung yang membidangi sektor pertanian, Mikdar menilai langkah gubernur tersebut bersifat proaktif dan berpihak langsung kepada petani. Mikdar menegaskan program ini tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya produksi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Mikdar juga menghimbau para petani dan kelompok tani di desa-desa yang telah memiliki fasilitas pupuk organik cair agar memanfaatkan program tersebut secara optimal. Mikdar meminta kelompok tani aktif berkoordinasi dengan pengelola rumah produksi pupuk organik cair di desa masing-masing. Lebih lanjut, Mikdar optimis kombinasi kebijakan pupuk subsidi dan program pupuk organik cair dari pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Meski saat ini baru menjangkau 500 desa dari total sekitar 2.400 desa di Lampung, Mikdar berharap program pupuk organik cair dapat terus diperluas ke desa-desa lainnya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan tunggakan pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan PBB P2 bagi warga yang menunggak sejak tahun 1992 hingga tahun 2025. Kebijakan tersebut berlaku mulai Januari hingga 31 Desember 2026 dan hanya diberikan dalam jangka waktu 1 tahun. Menurut Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedi Amrullah, kebijakan ini merupakan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan masyarakat, karena belum tentu akan kembali diberlakukan di tahun-tahun mendatang. Selain penghapusan tunggakan, Pemkot Bandar Lampung juga menerapkan kebijakan pengurangan PBB P2 dengan skema berjenjang. Untuk PBB dengan nilai ketetapan hingga 150.000 diberikan pembebasan penuh. Sementara nilai 150.000 hingga 300.000 mendapat pengurangan 50% dan 300.000 hingga 500.000 mendapat pengurangan 30%. Dedi pun berharap para wajib pajak dapat memanfaatkan kebijakan tersebut secara optimal demi meningkatkan kepatuhan pajak daerah. Saat ini, realisasi penerimaan PBB P2 Kota Bandar Lampung telah mencapai 85%. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak hanya membagikan surat pemberitahuan pajak, tertuang pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, tetapi juga mendistribusikan 213.839 stiker barcode kepada wajib pajak guna mempermudah proses pembayaran pajak. Stiker barcode disalurkan melalui kecamatan dan kelurahan untuk kemudian diteruskan kepada wajib pajak. Stiker barcode ini berfungsi sebagai akses cepat yang memuat informasi objek pajak serta memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P2 secara non-tunai. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.